يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian lanjutan tafsir surah Al-Fajr, yaitu lanjutan dari ayat ke-6 sampai ke-14 insyaallah ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu yang istimewa, mulai dari Al-Fajr, baik seluruh waktu fajar atau fajar khusus tanggal 10 Zulhijjah, karena seluruh fajar istimewa, terlebih di tanggal 10 Zulhijjah, terkait dengan kesucian bulannya, keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dalam hari-hari biasa saja, waktu fajar ini sangat istimewa. Salat subuh berjamaah setara dengan qiyamul lail semalam suntuk. Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum lagi Rasulullah mendoakan setiap aktivitas umatnya di pagi hari dengan keberkahan. Allahumma barik fi ummati bi bukuriha. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam pertama di bulan Zulhijjah karena keistimewaan sebagaimana kita jelaskan. Kemudian wasyafa' wal watar, yaitu bersumpah dengan tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, dan juga bersumpah dengan asy-syafa', yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Lalu kemudian Allah akhiri sumpah itu dengan
bersumpah dengan malam, wal-laili idza yasar, dan demi malam bila telah berlalu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang yang punya akal. Maksudnya kata Imam Al-Qadir rahimahullahu taala, bagi orang yang mempunyai akal dan pemikiran. Sebab akal disebut dengan hijr, pencegah, karena ia mencegah pemiliknya dari melakukan perbuatan dan mengeluarkan ucapan yang tidak layak baginya. Nah, kemudian setelah itu, setelah sumpah ini yang menyebutkan waktu-waktu ibadah dan juga ibadah itu sendiri, termasuk haji yang dilakukan di bulan Zulhijjah, salat dan yang lainnya, yang merupakan jenis taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dijadikan oleh seluruh hambanya sebagai sarana untuk bertakwa dan takut kepada Sang Pencipta, sedah rendah diri kepadanya, di samping untuk mendekatkan kepada Zat yang Maha Mulia. Baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu memperlakukan kaum Ad? Sang Pencipta, mendustakan para utusan-utusan Allah yang diutus pada mereka, dan mengingkari kitab yang diturunkan Allah kepada mereka. Maka Allah menyebutkan bagaimana Dia membinasakan mereka dan menghancurkan mereka, serta menjadikan mereka sebagai pelajaran dan kisah-kisah umat yang durhaka, agar kemudian kita ambil pelajaran, tidak mengikuti jejak mereka. Karena siapapun yang melakukan apa yang mereka lakukan, tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada mereka, walaupun mungkin azabnya bisa sama atau mungkin dahsyat, lebih dahsyat dari yang telah mereka dapatkan. Jelas tidak ada dalam sejarah orang yang bermaksiat kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada mereka tanpa mereka sadari atau mereka sadari. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat ini
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil ibad. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menyebutkan bahawa mereka adalah kaum Ad yang pertama, yaitu Iram ini, yaitu keturunan dari Ad ibnu Iram ibnu Aus ibnu Sam ibnu Nuh alaihissalam. Menurut Al-Imam Ibnu Ishaq rahimallahu taala mengatakan bahawa mereka adalah kaum yang diutus kepadanya Nabi Hud alaihissalam, lalu mereka mendustakannya dan menentangnya, maka Allah menyelamatkannya dari kalangan mereka beserta orang-orang yang beriman bersamanya dari kalangan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan angin yang sangat dingin lagi sangat kencang yang terus-menerus menimpa mereka selama 7 malam, ya kan? 8 siang. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Haqqah itu. Siapa yang hafal? Wa amma 'adun fahuliku birihil sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim 7 layali wa 8 ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum ajzadu nahlin khawiyah bahal tara lahum min baqiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus angin, ini berupa adab pada mereka. Angin yang sedianya kita bisa nikmati bisa jadi berubah menjadi apa? Azab. Bagi Allah sangat mudah. Jadi angin dikirim sangat kencang dan sangat dingin selama 7 malam 8 hari atau 8 siang, 8 ayam. Maka kamu lihat kaum itu mati semuanya di tempat tinggal mereka seperti batang-batang pohon kurma yang lapuk. Maka apakah kamu masih melihat ada sisa-sisa dari mereka? Allah binasakan. Ini cara Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah kaum yang sangat kokoh. Konon badan itu besar, kuat, kokoh. Karenanya mereka bisa bangun gedung-gedung yang sangat tinggi dan mereka bisa memikul batu-batu yang besar. Nah, biasanya ketika satu kaum diberikan kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada penguasa, ya kan, tandingannya, cenderung mereka itu diktator. Bahkan cenderung kemudian apa? Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyiksa orang yang tidak taat kepada mereka. Maka Allah lah kemudian yang bisa membinasakan mereka dengan caranya. Bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan satu kaum, satu penguasa yang mungkin menurut orang tidak mungkin ada yang bisa mengalahkannya. Bagi Allah sangat mudah. Fir'aun itu konon yang paling lama berkuasa. Ramses yang hidup zaman Nabi Musa alaihissalam itu yang ke-8. Kayak mungkin kalau istilah kita tuh kayak kerajaan Hamengkubuwono keberapa gitu. Ada urutan 1, 2, 3, 4. Fir'aun 1, 2, 3 sampai ke-18. Dan umur orang dulu kan panjang-panjang. Andai ada yang 600 tahun, 300 tahun, 400 tahun. Andai kata ambil aja 400 tahun itu. Kalau kali 18 berapa tahun tuh, Pak? Ribuan tahun mereka berkuasa. Dan tidak ada pembandingnya sehingga wajar kalau Fir'aun ini merasa sombong dan tidak ada penguasa selain dia yang bisa mengalahkannya. Sampai dia mengatakan, ana rabbukumul
a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan ini merupakan apa? Tabiat para penguasa ketika sudah berkuasa terlalu lama, biasanya bertindak semena-mena. Ya mungkin kalau versi orang kita biasanya ya korupsi ya. Undang-undang yang merugikan rakyat. Ya kan? Yang menguntungkan kroni-kroninya saja. Tapi tidak mustahil. Banyak cara bagi Allah untuk menistakan mereka. Mungkin tidak dikirim angin, tapi dengan cara lain. Atau dikirim penyakit. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mudah. Ada jemaah dulu, Masya Allah gitu. Ini pelajaran bagi kita. Padahal sejatinya beliau orang baik. Pengusaha. Tahun 2002 haji bersama kita. Tahun 2002. Kurang lebih berapa tahun yang lalu? 22 tahun yang lalu. Dia cerita pengen buat travel. Dia hajinya itu dalam rangka mengkaji travel besar. Semua berapa keluarganya diberangkatkan dengan travel yang ada. Dia merasa sudah di atas angin. Pulang bisa buat nambah pundi-pundi, ya kan, rupiahnya. Di samping properti, ya kan, periklanan yang dia punya. Ternyata apa Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan terhadap orang ini? Orang-orang dekatnya mengkhianatinya. Perusahaannya kolab, hutang besar, sehingga seluruh aset perusahaan dijual, termasuk rumah dia. Ya kan? Tinggal 600 juta tersisa. Ketika ada kumpul kita di Bintaro, beliau datang, ya sambil mungkin hatinya tidak tenang. Kenapa ini terjadi? Ada apa dengan ini dan seterusnya. Terjadi kecelakaan lalu lintas, beliau ketabrak, dan kemudian patah kaki tangannya. Dijual satu rumah yang satu-satunya milik dia, dan beliau tinggal miskin kemudian di rumah saudara kandungnya. Saya tanya berapa lama dia berusaha itu. Ini saya ambil pelajaran dari situ. Dia bilang saya 25 tahun membangun usaha itu. Berhasil alhamdulillah. Allah hilangkan hanya dalam waktu 6 bulan. 25 tahun. Dalam 6 bulan Allah hancurkan. Di Bandung juga ada seperti itu. Karena melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan haji yang sangat mulia. Hanya diajikan ajang buat tujuannya bukan mencari pahala. Mempelajari apa? Travel yang ada agar kemudian dia bisa membuat ya kan, usaha yang sama. Kalau yang di Bandung itu Masya Allah. Berusaha sejak usia 18 tahun. 40 tahun puncak kekayaannya. Allah memberi penyakit Alzheimer. Seluruh hartanya habis, ya kan, hanya 6 tahun. Gak ada harta tersisa dan tidak ada nampak pernah sebagai pengusaha yang punya ribuan karyawan. Istrinya bercerita, ini teguran dari Allah kepada kita, Pak Ustaz. Suami saya dulu memang Masya Allah. Kalau dia mau usaha, jangan pernah ada yang menghalanginya, dia labrak dengan bermacam cara. Sekalipun harus melanggar ketentuan agama. Ya kan? Allah ambil dengan cara yang sangat mengenaskan. Ya kan? Tidak ada tampang mantan orang kaya, persis sama seperti gembel di pinggir jalan. Dan masih banyak cerita yang bisa kita lihat, kita baca, kita saksikan. Baik di Al-Quran ataupun kemudian sejarah-sejarah ya kan, dunia bisa kita baca. Bagaimana kesudahan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian lebih lanjut, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ayat ini berkedudukan sebagai atop bayan untuk menambah
penjelasan perihal identitas kemah-kemah yang terbuat dari bulu kemudian ditegakkan dengan tiang-tiang yang kuat lagi kokoh. Mereka terkenal sangat kuat di masanya dan paling besar tubuhnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Hud yang juga kuat gitu. Mengingatkan mereka akan nikmat tersebut dan memberi petunjuk kepada mereka agar nikmat tersebut dijadikan sebagai sarana bagi mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka. Ya bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 69 Allah berfirman wadhkuru idza ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi basta fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sudah lenyapnya kaum Nabi Nuh. Dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nabi Nuh. Jadi kaum Ad ini yang lebih kuat dari kaum sebelumnya. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dan juga ditegaskan dalam surah Fussilat ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman فَأَمَّا آدُمْ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Kemudian di ayat selanjutnya di ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan allati lam yukhlaq mithluha bil bilad. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Artinya tidak pernah ada bangunan yang lebih kokoh, lebih tinggi daripada bangunan kaum Ad. Ya kan? Kalau antum lihat ke Madain Saleh, bangunan-bangunan itu terbuat dari apa? Dari gunung-gunung dipahat. Saya kebayangin berarti zaman dulu itu sudah ada alat canggih gitu. Dan rapi. Saya masuk ke ruangan dulu bersama teman-teman dari kampus itu. Itu luar biasa. Rapi, sangat rapi. Ya kita nggak tahu alat apa. Mungkin kalau ya ada tim arkeolog yang mencari ya kan jejak-jejak mereka bisa didapatkan itu. Ya kan? Bahkan ada kemudian dapatkan di tempat museum-museum yang ada di Mekah itu ya batu tajam sekali. Ya kan seperti kampak gitu. Yang dibuat oleh mereka. Mereka udah canggih. Ya kan sesuai dengan zamannya mereka. Ya, mungkin apa yang dilakukan orang-orang sekarang ini sebetulnya terinspirasi dengan kaum-kaum terdahulu. Ya kan? Artinya tidak ada bangunan yang lebih kokoh yang pernah dibangun sebelum mereka ini. Jadi alladzi lam yukhlaq mithluha bil bilad. Kata Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala, yakni belum pernah ada suatu kabilah pun yang diciptakan seperti mereka. Ya kan di negeri-negeri manapun karena mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, keras lagi perawakan mereka besar. Bayangkan gunung itu dipahat. Sekarang dengan alat berat ya kan ngebor itu masya Allah berapa yang dipekerjakan dan berapa dana yang dikeluarkan. Mereka pada saat itu manual. Tapi sampai sekarang tuh masih ada, sisa-sisanya itu masih ada.
Bahkan diabadikan dari Quran, wa tanhituna al-jibala buyuta, dan kalian memahat gunung sebagai apa? Rumah. Subhanallah. Dan inilah kemudian yang membuat mereka sombong dan congkak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala binasakan, ya kan, dengan cara tadi mirip angin yang sangat dingin, ya kan, selama kurang lebih, ya kan, 7 malam 8 hari. Dan tidak tersisa sedikit pun dari mereka kecuali semuanya. Ya kan? Ya, karena mereka tidak terbiasa dengan dingin dan dikirim cuaca yang sangat dingin, ekstrim. Tapi mungkin terbiasa dingin, bisa didinginkan lagi, ya kan? Lebih dari kemampuan, orang mati juga. Nah, kawan-kawan kita, saya kalau musim dingin telepon teman-teman di Rusia itu. Dia pergi ke belakang rumahnya, ada yang hutan gitu kan. Hewan-hewan mati beku saat turun salju. Ada serigala, ini serigala mati di laut Madian. Subhanallah, Nabi bilang. Mungkin kalau kita udah nggak hidup tuh, tapi terbiasa, dia tuh biasa kayak gitu. Gimana antum? Udah biasa kita di sini gitu. Minus. Ya, minus 20, 15 itu udah biasa. Dulu di Riyadh kita minus berapa? Minus 5. Waktu seminar itu udah nggak kuat. Sangat dingin. Ya kan, selimut tebal pun nggak mempan. Apalagi sampai minus 30. Bahkan ada yang sampai 70 kan minus itu. Subhanallah. Tapi karena itu bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang kuat hidup dengan suasana itu. Tapi kalau itu kirim sebagai azab, coba tiba-tiba di Indonesia minus 70 gitu. Ada yang tersisa? Ya kan? Oleh karenanya di saat Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan hidup pada kita, mestinya kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu dari kita. Dan Allah akan jauhkan adabnya dari kita. Tapi semakin durhaka, ya kan, Allah akan hilangkan, ya kan, rezeki yang ada. Dan bisa jadi kemudian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan adab di luar dugaan kita yang sangat menyiksa kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Ibrahim, "Wa ta'adzara rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kabartum inna adzabi lasadid." Telah dimaklumkan oleh Rabb kalian, jika kalian bersyukur, la azidannakum, aku akan benar-benar tambah nikmat ke atas kalian. Wa la in kabartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kalian kufur, artinya jangan berharap nikmat ditambah, yang ada Allah ambil, dan Allah bisa binasakan dengan caranya. Bisa dikasih penyakit sebagaimana orang tadi. Saya cerita istrinya di awal dia sakit, dia berpikir, duit kita banyak, gampang lah kita berobat ke sana ke sini. Ternyata sampai hartanya habis, penyakit Alzheimer tidak bisa diatasi. Dan banyak cara bagi Allah untuk memberikan penyakit pada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya kan, di saat dalam kondisi aman, damai seperti sekarang ini, mari kita tingkatkan, ya kan, semangat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari azab-azab. Nah, kemudian lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thamud alladziina jabus sahra bil wad. Dan kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Yakni mereka memotong-motong batu yang ada di lembah tempat mereka. Sahabat mulia Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka mengukirnya dan melubanginya. Ya kan? Dan Saudi sekarang sudah mulai membuka akses ke sana. Dulu terbatas aksesnya. Mungkin antum nanti suatu saat umroh bisa ke sana. Memang agak jauh kalau dari Mekah. Dari Madinah mungkin sekitar 350 kiloan tuh, ke arah Jordan.
Dan kita bisa melihat bekas-bekas rumah-rumah kuno di sana. Ya kan? Bahkan sumur Nabi Soleh masih ada. Ya kan? Masih utuh, sumur masih ada. Ya kan? Ujian buat kaumnya mereka pada saat itu. Masih ada sampai sekarang. Tapi itu dianggap mantikotul adab. Area diadabnya mereka, dan disunnahkan sallallahu alaihi wasallam kita tidak mendekat, bahkan kalau harus melewati harus ya kan berjalan cepat itu. Seperti itu. Tapi sekarang ingin dijadikan tempat wisata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan ya tentang kaum Tsamud ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 149. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tanhituna minal jibali buyuta farihi, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah ya kan dengan rajin. Dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala dan Ibnu Abu Hatim itu Abdurrahman Ibnu Abi Hatim sehubungan dengan kisah ayat ini menyebutkan ucapan seorang penyair, ala kullu syai'in ma khala Allahu ba'idan kama bada hayyun min shanibin wa marid hum darabu fi kulli su'ba'in su'ada bi aidin shidadin aidadis sawa'id. Ingatlah segala sesuatu selain Allah pasti lenyap atau binasa, sebagaimana telah lenyap suatu kabilah dari Shanib dan Marid. Ya, padahal mereka dulu Masya Allah orang-orang yang sangat kuat dan kekar badannya. Ya kan? Jadi kaum Ad dan Tsamud ini dua kaum yang Allah berikan kelebihan. Ya kan? Dengan kekuatan mereka, mereka bisa bangun bangunan yang tinggi dari batu-batu besar, gunung dipahat. Itu luar biasa. Ya kan? Padahal pada saat itu mungkin peralatannya tidak secanggih sekarang. Ini menunjukkan fisik yang kuat dari mereka itu. Nah, kemudian di ayat 10 sampai 13 dan 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fir'auna dil autad. Ya kan, setelah menceritakan tentang kaum Ad, Tsamud, kemudian Fir'aun. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak. Imam Al-Awbi telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas terkait dengan makna autad di dalam ayat ini. Kata beliau, bala tentaranya yang mendukung dan menguatkan kedudukannya. Dan biasanya Fir'aun ini dia punya kebiasaan kalau ada orang, dia menghukum orang, biasanya diikat kedua tangan dan kedua kaki, ya kan? Yang terhukum tadi pada pasak-pasak besi lalu digantungkan dengannya. Waliyadzubillah. Ya kan? Sadis betul Fir'aun itu. Jadi bagi orang yang tidak mau mengimaninya, tunduk kepadanya, disiksa. Ya kan? Dengan seberat-beratnya, didukung oleh bala tentaranya. Ada yang mengatakan autad itu adalah pasak-pasak, ada yang mengatakan itu adalah tentara pendukung setianya. Apapun yang dilakukan bos dilakukan, sekalipun itu harus menyiksa, ya kan, orang-orang yang dianggap pembangkang, ya kan, oleh Firaun pada saat itu. Hal yang sama dikatakan Imam Mujahid bahwa dia mematok tangan dan kaki terhukum pada pasak-pasak, ya kan, dan ini luar biasa. Jadi hampir semua ulama tafsir, ya kan,
menjelaskan tentang autad ini adalah pasak. Ada yang mengartikan adalah bala tentara yang mendukung Fir'aun tadi. Bahkan Imam As-Sudi pernah menyebutkan bahwa Fir'aun mengikat seorang laki-laki pada tiap tangan dan kakinya ke pasak-pasak, kemudian menggelindingkan ke sebuah batu besar, ya kan? Menggelindingkan sebuah batu besar ke atas tubuhnya hingga si laki itu terhukum itu hancur karenanya. Waliyadzubillah. Ini bentuk siksa yang pernah ada di zaman Fir'aun. Orang diikat, lalu digelindingkan batu besar di atasnya sehingga orang itu hancur lebur. Waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad." Allah menjelaskan, ya kan, tentang bentuk maksiat yang dilakukan oleh Firaun dan kaumnya dan pengikutnya, yaitu yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, ya kan, yang mereka berbuat sewenang-wenang dalam negeri lain, mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Mereka angkuh, ya kan, lagi senang menebarkan kerusakan di muka bumi dan menyakiti orang yang tidak mau taat kepada mereka. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka seperti azab. Itu Allah menurunkan kepada mereka azab dari langit dan hukuman yang tiada seorang pun yang dapat menolaknya dari kaum yang durhaka itu. Ya baik Ad atau Tsamud atau Fir'aun, kita tahu akhir mereka. Dan Fir'aun bahkan diabadikan Allah Subhanahu wa taala jasadnya sampai sekarang ada di Mesir. Dan itu diabadikan di Al-Quran dalam surah Yunus itu. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, kami selamatkan badanmu supaya menjadi pelajaran bagi orang yang datang berikutnya. Bahkan ilmuwan barat mengakui kalau Fir'aun itu mati karena terbentur, ya kan, pada saat dia mati itu. Dilihat dari bentuk tubuhnya, ya kan, dan organ tubuh yang ada itu. Dan ini membuktikan, ya kan, ini mukjizat ilmu yang ada di Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah meneliti itu. Dia menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berita, ya kan, yang dibawakan di dalamnya ya sesuai dengan fakta ilmiah yang ada. Tapi ingat, kita tidak boleh membenarkan Al-Quran itu, ya kan, kecuali setelah kita mendapatkan kenyataan ilmiah. Tidak boleh. Al-Quran adalah Al-Quran, ya kan. Penemuan ilmiah bisa saja benar, bisa saja salah. Tapi Al-Quran tidak pernah salah. Kalau ada, ya kan, kemudian kesepakatan ilmiah mengatakan demikian membenarkan Al-Quran, alhamdulillah, kita bertambah iman kita. Andai kata hasil penelitian mereka, ya kan, bertentangan dengan Al-Quran, kita tetap harus yakini Al-Quran. Karena Al-Quran sampai kapanpun, ya kan, itu tidak akan pernah salah. Ya kan, tidak akan pernah salah. Dan ayat terakhir, ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Ya kan? Benar-benar menunggu menanti apa yang kita lakukan ini. Kalau kemudian ada penguasa seakan-akan diberikan terus kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ingat, kalau kekuasaan itu dapatkan di saat dia bermaksiat, pastikan itu istidraj. Allah ingin angkat dia dan akan dicampakkan dengan caranya dan akan dihinakan sehina-hinanya itu. Di saat akal dia mungkin mengatakan tidak akan mungkin ada penguasa yang bisa mengalahkan saya. Tapi ternyata Allah dengan mudah bisa membolak-balikan itu. Ya kan? Sebab kekuasaan yang sebenarnya hanya milik Allah.
Dan Allah akan berikan kepada siapa saja Allah kehendaki, dan Allah bisa cabut dari orang yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala a'lam. Fadhal adzan. Inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasinya. Jadi kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa makna yang dimaksud adalah bahwa Allah itu Maha mendengar, melihat, mengawasi semua amal perbuatan makhluknya. Dan kelak Allah akan menimpakan balasan terhadap masing-masing, baik dunia maupun di akhirat. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyidang makhluk-makhluknya di hadapannya dan memutuskan hukumnya terhadap mereka dengan sangat adil dan memberikan pembalasan kepada mereka masing-masing sesuai dengan apa yang berhak diterima mereka. Dia maha suci dari perbuatan aniaya dan melampaui batas. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seluruh hambanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak ada satu ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia, baik itu berkaitan dengan kebaikan atau keburukan, kecuali Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan memberikan balasannya sesuai dengan yang mereka amalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surah Al-Imran itu, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada manusia di muka bumi ini kecuali akan meninggal. Baik yang saleh, apalagi yang taleh. Kita tahu ada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala seperti pada nabi dan rasul. Semua adalah kasih Allah Subhanahu wa taala, Allah wafatkan. Dan juga ada orang-orang seperti kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Nuh yang durhaka kepada beliau, Fir'aun, Haman, Namrud, Qarun, semua Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Allah binasakan mereka. Ini cukup, ini pelajaran bagi kita. Bukan hanya mereka yang mendapatkan kebaikan itu, bukan hanya mereka yang akan mendapatkan adab itu. Artinya siapapun generasi berikutnya pasca mereka yang beriman dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan balasan terbaik buat mereka. Bahkan di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki maupun perempuan, sementara dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik bagi mereka. Kehidupan yang baik ini saya dapatkan kehidupan baik di dunia, di alam barzah, ataupun kelak di akhirat. Atau kelak dia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala lebih dari yang mereka lakukan. Bahkan di ayat Al-Imran tadi Allah katakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Oh, sesungguhnya hanya di hari kiamatlah balasan amal kalian itu akan diberikan secara sempurna. Oleh karenanya kalau kita di dunia melakukan amal itu jangan berharap kecuali pahala di Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi kalau melakukan ibadah, lakukan aktivitas amal seakan-akan itu memang amal saleh, tapi niatnya bukan karena Allah.
Dunia yang kita dapatkan tidak seberapa. Ya, dunia yang kita dapatkan tidak seberapa. Sementara siksa yang akan didapatkan mungkin di luar dugaan kita, waliyadzubillah. Dan orang yang sukses di akhirat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziya 'anil nar." Jadi orang yang sukses itu adalah yang diselamatkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah, dimasukkan ke surga. Diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Faqad faz. Maka dia telah sukses, telah beruntung. Zuhziha itu gambarannya gini, penyelamatan ekstrim. Saya selalu menggambarkan begini. Kalau mungkin naudzubillah anak kita ya kan kecil sedang nakal-nakalnya, biasa usia 4 tahun, 5 tahun, selalu ingin nyoba kan. Kadang-kadang pengen loncat dari jendela. Ya kan? Mungkin setelah ngelihat parkur kali gitu ya. Ingin coba-coba. Kita yang melihat itu teriakan, ingin bagaimana cara penyelamatannya? Andai kata kepegang kuping, kuping dipegang loh. Kepegang leher di leher, walaupun kemudian penyelamatan bisa jadi berisiko patah leher, patah tangan kan gitu. Atau dulu kasus isu hoax ya yang disebarkan oleh orang yang bertanggung jawab setelah kasus gempa Bantul itu, bahwa akan ada tsunami. Orang semua panik. Biasanya ini isu ditebarkan oleh para perampok kan, supaya rumah kosong, ya kan, memanfaatkan situasi. Akhirnya orang-orang kampung itu, saya baca di koran, begitu ada losbak, apapun yang lewat truk, anaknya dilemparin itu. Saking pengen menyelamatkannya. Walaupun saat dia selamat, mungkin tangannya patah, kepala benyuk gitu kan. Yang penting selamat, itu zuhziah namanya. Mungkin kalau bahasa Sunda apa ya? Dibetot gitu. Bahasa kasar dibetot, dibetot. Ya kan? Jadi mujud gitu. Refleks gitu. Jadi penyelamatan ekstrim. Walaupun ujungnya surga gitu. Walaupun dia bisa disiksa, tapi ujungnya adalah surga. Dan orang yang paling terakhir masuk surga itu siapa mereka? Ya kan? Orang pendosa luar biasa, mungkin tidak ada amal yang pernah lakukan selain dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mati dengan keimanannya. Jarang melakukan amal soleh, tapi qadarullah Allah berikan taufik di penghujung usianya. Dia mungkin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia peluang masuk surga. Saking lamanya itu di neraka, sampai dia berpikir jangan-jangan sudah nggak ada kenikmatan lagi itu di surga. Begitu kemudian dipindahkan tempat dari neraka ke surga, dia mendapatkan 10 kali lipat dunia dan seisinya. Ini orang yang paling terakhir, Pak. Bagaimana dengan orang yang pertama mendapatkan kenikmatan surga itu? Antum mau nggak? Mau jadi yang terakhir? Tapi kalau pilihannya kekal di neraka, mau kekal di neraka atau kemudian pindah ke surga? Mau kekal atau mau pindah ke surga? Pengennya sih enggak tanpa mampir ya. Tapi jarang kita yang berpikir bagaimana supaya kita enggak mampir itu. Supaya tidak mampir kita harus memaksimalkan amal di sisa usia yang ada ini. Semua kita pengen surga. Kalau ditanya pengen surga atau neraka? Pasti jawabannya surga. Tapi kalau ditanya, coba kita lihat, ingat-ingat nih, dari sejak kita balik, sejak mimpi basah sampai sekarang, kira-kira lebih banyak mana, maksiat atau taat? Jawabannya maksiat. Pertanyaannya adalah, apakah jalan ke surga itu maksiat? Tidak kan? Ini artinya antara impian dan jalan yang ditempuh tidak sinkron. Kalau tidak kekal di neraka, paling tidak mampir. Mau berapa lama mampir? Mau sampai mendapatkan 10 kali lipat dunia tadi? Tentu kita tidak mau itu. Dan inilah, mari apapun
amal soleh yang disyariatkan, sekecil apapun, lakukan. Para sahabat Nabi SAW dalam beramal itu enggak pernah milah-milih amal. Enggak pernah melihat ini wajib atau sunnah. Selama mereka mampu lakukan dan itu diajarkan Rasulullah SAW, mereka amalkan. Banding dengan orang kita sekarang. Saya sering ditanya, Pak Ustadz, kalau ngamal ini pahalanya apa? Padahal tahu itu disyariatkan. Seakan-akan rugi kalau dia ngamalkan itu. Bisa jadi amal yang kita anggap kecil dan tidak ada nilai, itu yang menjadi sebab keselamatan kita. Bisa jadi mungkin amal yang besar seperti sholat, puasa, zakat, yang semua orang tahu, bisa jadi pahalanya kita nggak dapatkan. Sah sholatnya, mungkin pahalanya nggak dapat. Sah sholatnya, mungkin di penghujung kena sikap akhlak kita kemudian yang bisa menghancurkan dan menghapus pahala amal soleh kita. Atau mungkin niatnya tidak tulus. Ya kan? Bukankah awwalu man tusa'ar bihimun nar? Nabi Muslim itu adalah ahli ibadah, tapi kemudian kena nggak ikhlas. Pejuang di medan perang supaya dibilang pemberani. Orang yang belajar ilmu, baca Al-Quran supaya bilang alim dan qari. Orang yang punya harta, ya kan, diimpakkan seluruh hartanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid, membangun jalan, membantu orang membutuhkan, tapi semua itu supaya dibilang dermawan. Dan saya dapatkan orang-orang, bahkan saya kenal, ada orang ini Masya Allah gitu, dia kaya raya, ya kan, rumahnya itu semua custom itu, cari alat-alat terbaik. Ini menunjukkan kalau dia bukan orang biasa kan. Impaknya ke masjid Masya Allah luar biasa, tapi ke istrinya, ke anaknya, pelitnya luar biasa. Saya berpikir kok bisa begitu. Bahkan istrinya belanja baju aja cari yang diskonan, Pak. Padahal Masya Allah itu, dia kaya raya. Jangan-jangan, wallahu ta'ala kita nggak tahu ya ikhlas atau tidaknya itu. Tapi rasa-rasanya karena dia mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan. Tuh, masjid yang paling gede itu semua itu anak yang bantu itu. Ada masjid ini anak yang bantu. Pesantren ini anak yang bantu. Saya bilang, oh kalau gitu saya nggak mau menerima bantuan dia itu. Karena nanti akan diabsen sama dia itu. Ya kan? Ustadz ini saya bantu Pak Ustadz. Ustadz ini saya bantu Pak Ustadz. Ya kan? Saya jaga jarak sama beliau. Tapi dia kalau mau pas saat umrah itu selalu pengen barang gitu. Selalu pengen barang. Kadang, Ustadz bajunya berapa harganya? Ah, saya orang miskin, Pak, ini cuma 60 real gitu. Oh, kalau saya Pak Ustadz harga sekian. Ya kan? Saya coba cari tahu sumber hartanya, ternyata dari riba. Nanti ketemu saya bilang, Anda harus segera bertaubat. Ini Masya Allah gitu. Ada orang-orang semacam ini. Apa arti kemudian semua yang dilakukan kalau pada akhirnya itu riya? Bukankah Rasulullah mengatakan khairukum lihat. Sebaik-baik kalian ada yang paling baik pada keluarga. Ini sama orang lain baik, sama keluarganya tidak. Waliyadzubillah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa istiqamah, digiring berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai tutup usia kita, dan mudah-mudahan kita dipersatukan di tempat yang sama di surga Allah Subhanahu wa taala tanpa pakai mampir ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.